Namun, dari samping datang pasukan besar menghadang pasukan Kohaku dan kawan-kawannya, dan pasukan penghadangan itu adalah unit Hishin. Shin kapten mereka sendiri tidak akan membiarkan sisa-sisa pasukan Kocho melangkah lebih jauh dari itu. Jenderal Ryuhaku Junior dengan pedenya memerintahkan pasukannya untuk menembus pertahanan pasukan Qin yang menghadangnya, dengan satu tujuan yaitu memenggal Kanki. Tanpa tahu bahwa itu adalah pasukan unit Hishin. Mereka mulai bentrok, dan Ryufu mulai mengamuk, sehingga membuat sedikitnya ceroco unit Hishin terkena mental. Namun, amukan Ryufu tersebut dihentikan Shin. Di saat yang sama pasukan Kohaku yang berada di belakang pasukan Ryufu mendapatkan laporan, bahwa mereka melihat panji unit Hishin. Barulah mereka sadar sekarang yang berhadapan dengan mereka bukan pasukan Kanki biasa. Pasukan yang sebelumnya mengakhiri Gakuhaku sobat mereka dan mengakhiri Hoken. Di sini Kohaku meminta pasukannya untuk tidak gegabah menghadapi pasukan di depan mereka. Lantaran Kohaku tahu bahwa lawan mereka saat ini lawan yang luar biasa tangguh. Tugas mereka saat ini hanya untuk melindungi pasukan Ryufu, dengan tujuan mengirim mereka ke tempat Kanki. Berfokus ke tempat Jenderal Denrim versus Jenderal Shisui. Peperangan di keduanya masih terlampau sengit. Di saat yang sama di atas benteng kota, mata Shisui dan antek-anteknya malah berfokus pada perduelan antara pasukan unit Hishin versus pasukan Ryufu dan Kohaku. Mereka melihat sohib mereka terbantai oleh unit Hishin, tapi sorot mata Shisui terlihat lain. Shisui masih pede bahwa bukan hanya ini saja kekuatan dari sisa-sisa pasukan Kocho. Dan benar saja, sisa-sisa pasukan Kocho berubah buas. Mereka rela mati asal pasukan Ryufu bisa lepas dari hadangan unit Hishin. Mereka memblokade pasukan unit Hishin sehingga memberikan jalan lurus bagi pasukan Ryufu untuk lolos. Di saat yang sama Rei dan Karyoten merasakan apa yang terjadi kepada pasukan So, mereka merasakan pedang andalan mereka mendadak tumpul, seolah pedang tersebut mengasihani pasukan So. Kembali ke Kohaku, setelah berhasil membuat jalan untuk pasukan Ryufu. Ia berpesan kepada Ryufu untuk memenggal Kanki dan membalaskan dendam Kocho. Setelah mereka menghabisi Kanki mereka berniat bersulang di akhirat menggunakan tengkorak Kanki, katanya. Yang berarti, keduanya tidak berniat untuk kembali hidup-hidup. Melihat Ryufu dan pasukannya berhasil lolos, Shin dengan detasemen kecilnya mengejar. Serta sisanya masih akan bertugas menahan pasukan Kohaku. Rei berbincang dengan Kyokai menyadari bahwa Kanki seorang bajingan. Menurutnya lebih baik pasukan Ryufu dibiarkan memenggal Kanki. Tapi menurut Kyokai tidak semudah itu situasinya. Yang setelahnya Rei dan Kyokai mengikuti Shin. Berfokus kepada Jenderal Ryufu yang sekarang sudah lolos dari kepungan unit Hishin. Ryufu menyadari penghadangan pasukan Shin sebelumnya memberikan waktu bagi pasukan Kanki untuk membuat formasi pertahanan. Yang tidak lama dari itu, mata Ryufu melotot lantaran Kanki dengan sengaja menampakkan diri seolah memintanya untuk segera dipenggal. Melihat pergerakan pasukan Ryufu yang emosi tingkat tinggi, maju tanpa pikir panjang. Membuat Kokuo tersenyum, dan memerintahkan pasukannya untuk menghujani anak panah. Pasukan Ryufu dengan telat terkena hujan panah pasukan Kanki. Namun, yang membuat pasukan Kanki terkejut mereka tidak terjatuh dan terus maju ke arah pasukannya. Pertahanan pertama Kanki berhasil dibasmi oleh Ryufu, sehingga Maron harus menerjunkan pasukan Shuma pasukan elit mereka. Kokuo berpesan kepada klan Shuma untuk menangkap Ryufu hidup-hidup, karena Ryufulah yang menangkap Raido dan menyiksanya dan berniat balas dendam. Tapi menurut Maron itu bukan waktunya. Dan di luar dugaan Ryufu tidak secupu itu, klan Shuma pun habis. Sehingga membuat Maron keringat dingin, dan menyarankan Kanki untuk segera mundur. Tapi Kanki malah tersenyum tidak bergeming sama sekali dengan kedatangan Ryufu. Yang tidak lama dari itu, dari samping Shin datang dan menebas Ryufu. Akibat dari tebasan Shin itu membuat Ryufu terluka parah. Kokuo meminta untuk menangkap Ryufu hidup-hidup. Namun, Shin tidak akan membiarkan pasukan Kanki untuk menyiksanya. Sehingga Shin langsung mengakhiri Ryufu yang setelahnya Shin terlihat sedih. Apa yang terjadi kepada Shin itu disadari oleh Kyokai. Setelah Shin mengakhiri Ryufu, Shin dicaci oleh kawan dan lawannya. Baik dari pasukan Kanki maupun pasukan Ryufu, kedua kelompok itu mengancam akan memenggal Shin. Walaupun begitu ancaman tersebut tidak berarti bagi Shin. Sedangkan Kanki sendiri hanya terdiam tanpa merespon, dan Kokuo terlihat jengkel kepada Shin. Akhirnya Shin angkat bicara, ia beralasan menghabisi Ryufu untuk melindungi Jenderal Kanki, dan itu tidak terkait dengan suka tidaknya Shin kepada Kanki. Shin hanya menghormati Kanki sebagai jenderalnya. Seharusnya pasukan Kanki berterima kasih kepadanya, Shin meminta kepada pasukan Kanki untuk melupakan tentang balas dendam apalagi hanya untuk satu orang. Selama Shin masih hidup, selama itu Shin tidak akan memaafkan apa yang dilakukan pasukan Kanki kepada 100.000 tawanan Sho. Khusus untuk pasukan Ryufu Shin meminta mereka untuk menyerah,
dan kembali dengan membawa jasad dari jenderal mereka, untuk menghindari pasukan Kanki mempermalukan Ryufu. Tapi mereka menolak dan malah bertindak sebaliknya. Sehingga mau tidak mau sisa-sisa pasukan Ryufu dibasmi oleh Rei dan Kyokai. Mereka juga masih berniat mengincar Kanki, dan terpaksa Shin menebas mereka. Maron yang melihat Shin, katanya walaupun Shin jenderal tengil, tapi Shin sudah menyelamatkan pasukannya. Sedangkan Kanki mengatakan membosankan, dengan tatapan yang sulit diartikan untuk Shin. Berfokus di atas benteng Atsuyo, Shisui dan antek-anteknya melihat pasukan Kocho kalah total, dan kembali berfokus kepada satu-satunya jenderal Kocho tersisa Kohaku. Ia mengingat perkataan Shisui yang mencemoohnya lantaran balas dendamnya hanya sebatas ini, dan meminta Kohaku untuk kembali yang katanya pertempuran sebenarnya akan segera terjadi. Di saat yang sama pasukan Osen berhasil masuk ke dalam kota Atsuyo. Yang mengherankan walaupun Atsuyo sudah jatuh tidak ada raut penyesalan dari Shisui, ia dengan santai meninggalkan kota lewat jalan bawah tanah. Dan percaya bahwa pasukannya yang tertangkap tidak akan terjadi seperti apa yang dilakukan Kanki. Dan meminta mereka untuk bertahan, dan yakin bisa mengalahkan Osen dan Kanki sebelum akhirnya mereka membebaskan pasukannya kembali. Dikatakan merebut Atsuyo bukan tugas mudah, walaupun pasukan Osen sudah mendapatkan Atsuyo. Tidak ada raut kebahagiaan di pasukan mereka, diprediksi akan mudah nyatanya tidak. Korban yang didapat dari pertempuran ini mencapai 3 kali lipat, akibat dari tingginya moral Zou. Sedangkan di lain tempat, Kohaku dan Shisui bertemu. Shisui menenangkan Kohaku bahwa hari-hari berat Kohaku akan terbayarkan dengan kematian Kanki. Dan keduanya pergi ke tempat Riboku. Berfokus kembali ke kota Atsuyo. Shin pergi ke kastil kota dan bertemu dengan Moten. Shin sedikit marah dengan apa yang ditampilkan mimik wajah pasukan Osen. Moten hanya mengatakan mereka akan tahu di rapat darurat ini. Para petinggi pasukan dikumpulkan dalam satu ruangan. Yang akhirnya terjawab bahwa pasukan Osen mengalami banyak korban. Dan itu mengganggu rencana penyerbuan mereka ke timur Zou. Menurut Denrim hanya ada 2 pilihan bagi pasukan Qin saat ini. Pilih pertama, seluruh pasukan Qin bersiaga di Atsuyo sampai pasukan Osen pulih. Jika rencana itu dilakukan mereka harus mengirim pesan kepada pasukan yang sudah bersiap di Taigen untuk menahan pergerakan mereka. Pilihan kedua, pasukan Osen saja yang bersiaga di Atsuyo, sisanya melanjutkan sesuai rencana. Namun, menurut Ten itu tidak bisa dilakukan lantaran pasukan Osen adalah pasukan terbesar. Yang artinya pasukan Qin yang menuju ke timur akan berkurang setengahnya. Tapi menurut Moten kedua pilihan itu yang membedakan hanya faktor waktu saja. Denri membenarkan, jika mereka memilih pilihan pertama dipastikan musuh mereka bakal mengendus tujuan pasukan Qin, dan akan cukup waktu untuk menyiapkan serangan balasan. Karyoten penasaran dengan pasukan yang bersiaga di Taigen, dan Denri mengatakan bahwa pasukan yang siap bergabung di Taigen berjumlah 200.000 pasukan. Mendengar itu membuat Ten dan Shin terkejut. Menurut Ten dengan jumlah pasukan sebesar itu tidak akan lagi jadi masalah. Belum lagi ditambah pasukan Kanki, unitnya, Gakuka, dan Heki sebagai tambahan pasukan. Dan itu lebih dari cukup daripada cuma duduk diam, dan menyusun ulang rencana untuk melawan Riboku. Lebih baik mereka bergerak secepatnya, dan bergerak sesuai rencana yaitu menyerbu Gian. Jenderal-jenderal Osen yang sejak tadi melihat Kanki hanya duduk diam, mereka meminta pendapat Kanki. Menurut Kanki di Atsuyo sudah tidak ada lagi untuk dijarah, yang artinya Kanki bersedia berangkat secepatnya. Shin langsung nyolot, ia tidak akan membiarkan Kanki untuk bertindak seenaknya lagi. Osen memperingatkan Kanki untuk berhati-hati, lantaran intel Qin di Zou Utara sangat sedikit. Tentunya Kanki tahu itu, Kanki malah bercanda meminta Osen untuk jangan terburu-buru untuk menyusul, lantaran perang ini milik Kanki. Dikatakan serangan ke utara dimulai. Pasukan besar pimpinan Kanki ini akan bergabung dengan 200.000 pasukan yang berangkat dari Taigen. Dikatakan Qin mengumpulkan 200.000 pasukan itu, didapat dari kota-kota di timur lain Qin di Taigen. Para prajurit dikumpulkan secara rahasia agar Zou tidak menyadari keberadaan mereka. Sampai akhirnya 200.000 pasukan gabungan memulai ekspedisi mereka ke timur. Pasukan besar itu dipimpin oleh seorang jenderal Shohaku. Tepat pasukan pimpinan Shohaku tersebut melintasi sebuah lembah, Shohaku merasakan ada yang tidak beres yang muncul dari atas tebing. Perasaan buruk dari Shohaku itu nyatanya berasal dari pasukan Romu, yang tidak disadari oleh Shohaku. Pasukan besar Romu itu dipimpin oleh Jenderal Kansaro dan wakilnya Ji Aga. Mereka sedang menunggu aba-aba dari jenderal mereka Kansaro untuk bergerak. Sampai akhirnya pasukan Romu turun dari tebing dan menyerang pasukan Shohaku dari samping. Shohaku mengetahui bahwa pasukan itu adalah pasukan Romu. Shohaku tahu betul bahwa pasukan Romu tidak pernah keluar kandang. Terlebih lagi sekarang Shohaku mempunyai pasukan besar.
Dengan sederet fakta itu membuat Shohaku percaya diri bisa menghantam pasukan Romu. Tapi sayangnya, Shohaku tidak tahu bahwa saat ini Romu dipimpin oleh dua jenderal hebat dari Seika. Dan saat ini Kansaro berniat mengetes, apakah Shohaku benar-benar kuat atau mungkin bodoh? Katanya. Berfokus di Kantan tempat Riboku mengatur strateginya. Mereka mendapatkan laporan tentang pergerakan pasukan Qin. Mereka tertawa-tawa saat mendengar hanya pasukan Kanki saja yang bergerak. Yang ternyata, peperangan di Atsuyo bisa dibilang Riboku lah pemenangnya guys. Rencana Riboku adalah menumpas sebanyak mungkin pasukan menuju Gian, dan sekarang hasilnya setengah dari pasukan Qin bisa benar-benar dipangkas. Dan itu lagi-lagi sesuai dengan perkiraan Riboku. Tidak lama dari itu laporan datang dari pecahnya pasukan Romu dan Shohaku. Dan yang mengejutkan itu juga sudah Riboku prediksi. Riboku menenangkan mereka, bahwa saat ini pasukan Romu dipimpin oleh dua jenderal terkuat dari Seika. Seperti Ji Aga yang katanya bisa menghabisi 100 prajurit Ordo sendirian ketika yang menginvasi Seika sebelumnya. Belum lagi ada Kansaro, disinyalir sebagai orang nomor 2 di Seika setelah Shibaso. Di saat pejabat Zou membicarakan para jenderal Seika, di saat yang sama mereka berdua membantai pasukan Qin. Melihat keganasan dua jenderal Seika itu membuat Shohaku keringat dingin. Ia mulai bertanya-tanya mengapa Romu bisa sehebat ini, saking kuatnya pasukan Romu. Shohaku sampai mengira bahwa pasukan Romu lebih banyak dari pasukannya. Tapi Kansaro menjelaskan bahwa pasukannya hanya beberapa puluh ribu saja, kekuatan mereka lah yang membedakannya. Perlu diingat bahwa mereka ditempa hampir setengah tahun oleh Riboku, berbeda dengan pasukan Qin yang asal comot tanpa pelatihan yang penting terlihat banyak. Mendengar bahwa pasukan Romu dipersiapkan untuk menyergap 200.000 pasukan Qin setengah tahun yang lalu, membuat Shohaku terkejut. Shohaku mencoba mencari penjelasan, ia bertanya kepada Kansaro apakah mereka tahu kalau Qin akan membentuk 200.000 pasukan dan akan melintasi area ini. Kansaro membenarkan. Shohaku benar-benar terperangah saat mendapati fakta kejadian ini sudah terprediksikan Riboku sejak 6 bulan yang lalu. Menurutnya Riboku gila dan cara Riboku menyusun strategi berada pada tingkatan yang lebih tinggi. Kansaro mengingatkan bahwa tidak hanya itu saja, Riboku juga telah menyiapkan Gian sebagai kuburan massal bagi Qin. Sebelum akhirnya Kansaro menebas Shohaku. Berita kematian Shohaku menyebar ke seluruhan pasukan, belum lagi pasukan Qin melihat pasukan Zou di atas tebing, yang artinya masih belum bertempur seluruhnya. Dan menganggap bahwa pasukan Zou sebanyak itu. Kenyataannya hanya ada sedikit pasukan Zou di atas tebing. Namun kumpulan prajurit acak ini yang berasal dari kota-kota dari seluruh timur laut Qin, seketika amburadul dengan tiadanya seorang pemimpin. Dalam kondisi ini tidak ada unit yang mencoba untuk memeriksa jumlah musuh. Dan ketika satu unit mundur, yang lainnya mengikuti hingga seluruh barisan belakang mundur. Setelah barisan belakang pasukan Qin mundur, sekarang Kansaro mengincar pasukan depan Qin. Pasukan depan Qin itu berjumlah 50.000 pasukan. Mereka masih dengan rencana awal yaitu bergabung dengan pasukan jenderal besar di depan. Dikatakan dalam satu pertempuran ini, serangan kejutan efektif dari pasukan Romu, berhasil mengubur 40.000 pasukan Qin hanya dalam waktu setengah hari. Dikatakan pasukan tengah dan belakang hanya memikirkan keselamatan mereka sendiri dan kocar-kacir mundur ke Taigen. Dan hanya tersisa 50.000 pasukan yang berlanjut menuju ke titik pertemuan dengan pasukan Kanki sesuai rencana. Berpindah ke tempat pertemuan. Shin mendapatkan laporan tentang kedatangan pasukan Taigen, dan Shin pun terkejut yang katanya 200.000 malah yang datang cuma seperempatnya. Begitupun di Atsuyo, Osen mendapatkan laporan yang sama. Kembali ke titik pertemuan. Pasukan besar Qin pimpinan Kanki melakukan rapat darurat. Moten dan Karyoten yang menjadi otak pertemuan itu terlihat bimbang dengan sekuat 150.000 pasukan mereka saat ini. Antara maju sesuai rencana atau kembali mundur ke Atsuyo. Sisa-sisa pasukan yang kocar-kacir di Taigen pun tidak mungkin bisa dikoordinir dengan waktu cepat, paling cepat bisa sampai berbulan-bulan. Alasannya karena mereka dibentuk dari prajurit acak di wilayah utara dan timur Qin. Menurut Maron mereka tidak bisa menunggu selama itu. Dan Maron ingin mendengar rencana dari Ten. Menurut Ten jika mereka memaksakan untuk bergerak sesuai rencana dengan pasukan 150.000, menurutnya itu sama dengan perjudian. Ten sendiri ingin mendengar terlebih dahulu rencana dari Moten. Moten mendapatkan informasi kalau tentara Gian diperkirakan berjumlah 100.000 pasukan, dan dengan 150.000 pasukannya itu cukup jika hanya untuk merebut kota. Dibandingkan jika harus mundur kembali Atsuyo dan mengkoordinir pasukan, itu akan sangat memakan waktu. Di saat yang sama Riboku akan punya waktu untuk memperkokoh Gian. Untuk itu Moten sendiri berpendapat untuk terus melanjutkan serangan sesuai rencana. Semua komandan setuju dengan ide Moten tersebut, kecuali Shin yang ragu-ragu. Ia merasakan firasat buruk,
Firasat itu muncul dari kemulusan perjalanan mereka sejak dari Atsuyo. Mendengar itu, Kanki yang sedari tadi dia mendadak meledek Shin mengatakan kalau Shin takut. Shin mencoba bertanya kepada Kanki, apakah Kanki tidak merasakannya? Yang ternyata sedari awal Kanki sudah menyadari siasat Riboku. Menurut Kanki lebih mengerti daripada Shin. Situasi saat ini tidak ada yang berubah, masih sama seperti biasanya. Tidak peduli apa yang mereka persiapkan akan Kanki dobrak, pada akhirnya Kanki lah yang akan menjadi pemenangnya. Saat itu juga Kanki memerintahkan pasukannya untuk berangkat. Berfokus ke tempat Riboku. Mereka mendapatkan laporan tentang pergerakan 150.000 pasukan Kanki. Laporan itu disambut dengan semangat oleh Banaji, dan Riboku memerintah pasukannya untuk bergerak sesuai rencana. Dan yakin bahwa Riboku bisa mengubur Kanki di Gian. Di Atsuyo Osen dan komandannya sedang membicarakan taktik Kanki setelah memutuskan untuk terus melanjutkan serangan ke timur. Osen memerintahkan para komandannya untuk terus mengamati pertempuran Kanki. Pasukan Kanki akhirnya menjajakan kaki di Zou Utara yang asing, yang artinya semakin dekat dengan perang penentu. Medan dengan gunung-gunung yang curam dan terjal, sekarang tepat di hadapan 150.000 pasukan Qin. Ten meminta unitnya untuk waspada lantaran dengan medan semengerikan ini musuh akan sulit terlihat. Sementara pasukan pegunungan yang tergabung di pasukan Heki, merasakan firasat buruk, menurutnya jika perjalanan ini diteruskan bisa-bisa mereka tidak akan pulang dengan selamat. Dan itu membuat Heki panik. Untuk mengusir hawa yang tidak enak itu, pasukan pegunungan melakukan ritual, yang konyolnya malah ditertawakan oleh Shin. Kyokai menegur Shin bahwa itu adalah ritual pengusiran setan. Rei juga mengingatkan Shin bahwa sebelumnya Shin merasakan firasat buruk. Dikatakan pasukan Kanki masuk lebih dalam ke timur menuju ke arah Zou Utara sambil mewaspadai serangan musuh. Namun, 2 hari sebelum tiba di Gian mereka sama sekali tidak bertemu dengan musuh. Unit Hisin mengirimkan Naki sebagai pengintai, dan di pihak Kanki mengirimkan Rin Gyoku juga untuk mengintai. Naki mendapatkan laporan bahwa beberapa pengintai tewas. Mendengar itu Naki meminta anak buahnya untuk melaporkan kepada Karyoten. Yang setelahnya pasukan gabungan pimpinan Kanki kembali rapat. Seperti biasa Kanki hanya diam, sambil mendengarkan perdebatan kecil junior-junior itu. Maron merasa beruntung perjalanan mereka begitu mulus. Hingga saat ini setengah hari dari lokasi target utama mereka, pasukan Qin masih belum tercolek. Heki mengira kalau pasukan Zhou ketakutan. Sepemikiran dengan Heki, Karyoten pun berpikiran sama. Menurutnya mungkin saja pasukan Zhou sudah tidak ada lagi strategi untuk menghadapi pasukan besar Qin saat ini. Apapun alasannya, ini sebuah keuntungan besar bagi pasukan Qin. Bisa berdiri tepat di depan pintu Gian dengan keadaan pasukan sehat walafiat. Tapi masalahnya dari sini. Ten mendapatkan informasi dari Naki bahwa intel-intel mereka dihabisi, yang artinya sekarang mereka tidak dapat lagi informasi lebih jauh dari ini. Sekarang mereka tidak tahu apa yang terjadi di wilayah Gian dan apa yang mereka persiapkan. Tapi satu rencana Karyoten saat ini sebelum mereka benar-benar menggempur Gian, yaitu menggempur kota Sekirei, sebuah kota kecil yang dekat dengan Gian. Dan alasannya untuk menjadikan kota tersebut sebagai basis mereka dan tempat mengistirahatkan prajurit mereka. Dan ternyata Moten pun berpikiran sama dengan Karyoten. Jelas Maron setuju dengan rencana Ten tersebut mengingat yang namanya kota pasti ada kasur empuk, Maron tidak sudi harus tidur di tendanya. Yang artinya Sekirei akan menjadikan pertempuran pertama mereka sejak mereka menginjakan kaki di Zou Utara. Namun Karyoten yakin Riboku pasti sudah memprediksikan itu. Dan yakin saat ini pasukan besar Zhou sudah membentengi kota Sekirei. Untuk menjadi kondisi tempur pasukan, Ten menyarankan untuk menggunakan 1 unit saja untuk menggempur Sekirei. Dan Shin dengan senang hati siap mengemban tugas itu, tapi ditolak Moten. Alasannya karena unit Gakuka dan unit Hisin adalah unit independen dengan segudang pengalaman, dan kekuatan itu sangat dibutuhkan di pertempuran utama, dengan kondisi informasi terbatas ini. Apalagi intel di situasi sekarang sudah tidak bisa diandalkan lagi. Untuk itu Moten menyarankan untuk memberikan tugas penyerbuan Sekirei kepada Jenderal Heki dan pasukannya. Akhirnya sudah diputuskan bahwa Jenderal Heki dan pasukannya lah yang akan mengambil alih kota Sekirei. Akhirnya pasukan Kanki sampai di halaman kota Sekirei. Dan Jenderal Heki dan pasukannya saat ini siap bergerak menggempur kota Sekirei. Sedangkan Kanki, Moten, Shin dan komandan lainnya memperhatikan di belakang pasukan Heki. Dikatakan seperti yang tercatat di dalam Shiji pada tahun ke-14 kekuasaan Sei, Qin membentuk pasukan besar untuk mengepung Zou Utara dan pertempuran pertama dimulai di Sekirei. Di saat Jenderal Heki memerintahkan seluruh pasukannya untuk maju. Rei dan Kyokai mulai kebingungan, lantaran ia melihat sesuatu dari arah kota Sekirei.